Oke, Muti. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan sekarang? Mungkin dari CV dulu. Ada nggak yang pengen didiskusiin? Iya, aku sebenarnya bikin CV itu kan aku masih nyontek-nyontek punya orang kan. Jadi aku tuh bingungnya yang ini loh Kak, yang apa sih namanya yang kita naruh kelebihan kita gitu loh. Naruh kelebihan? Poin-poinnya gitu misalnya eh, mampu bekerja secara tim atau personal yang kayak gitu-gitu. Karena aku tuh di situnya Oh, banget ya kayak oke. bagusnya gimana gitu. Oke, jadi gini. Di CV, gini ya, unsur utama yang harus ada di CV itu antara lain gitu ya, nama lengkap, ya kan? Terus habis Heeh. itu summary CV, ringkasan CV yang satu paragraf itu biasanya. Saya adalah Iya lulusan itu. jurusan ini bla 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 gitu. Itu namanya summary atau ringkasan CV. Terus yang ketiga adalah informasi pribadi. Oke. Yang keempat adalah pengalaman kerja. Kalau kamu punya pengalaman kerja gitu. Yang Oke. kelima, pengalaman pendidikan. Oke. Yang Oke. keenam, pengalaman organisasi, kepanitiaan, dan volunteer gitu. Oh, volunteer tuh berarti bisa dimasukin juga ya? Boleh gitu. Boleh. Boleh gitu. Itu jadi satu section sendiri gitu kan. Yang Ya. ketujuh adalah pengalaman training, pelatihan, sertifikasi, course gitu-gitu. Itu jadi satu tuh gitu. Jadi pengalaman training, pelatihan atau sertifikasi gitu. Itu ada di jadi satu gitu ya di situ ya. Gitu. Jadi apa namanya? Itu jadi satu. Terus habis itu apalagi nih misalkan yang selain itu ada lagi yang namanya skill gitu atau keahlian atau kemampuan terserah. Nanti CV mau pakai bahasa apa ya itu. Skill itu juga bagian utama yang harus ada di CV. Dan yang terakhir bagian utama itu adalah achievement atau pencapaian gitu. Nah, bagian lain yang tidak aku sebut itu bukan bagian utama, itu opsional. Apa tuh yang nggak aku sebut misalkan gitu ya. Misalkan foto profil, misalkan preferensi bidang, misalkan hobi, misalkan reference atau kontak referensi gitu ya. Gitu. Misalkan minat yang diminati gitu ya. Gitu-gitu. Itu sifatnya opsional semua. Nah, fokus dulu ke bagian yang kamu tanyakan, yaitu Kak, kalau aku mau ngomongin kelebihanku, menuliskan kelebihanku, saya bla bla bla, itu ada di mana? Di CV di bagian utama itu ada dua. Tadi di summary sama di bagian Mm-mm. skill gitu. Jadi kan kamu udah ngelis kan gitu. Di bagian Oke. summary dan di bagian skill itu bisa dituliskan dalam tanda kutip kelebihan kita yang ingin kita tuliskan sebagai promosi. Bentar, minum kopi bentar. Lanjut, lanjut, lanjut. Terus gimana cara menuliskannya? Kita bahas satu-satu. Di bagian summary kita akan menuliskannya sebagai paragraf. Summary itu adalah ringkasan CV. Ibaratnya orang tidak usah melihat bagian lain, hanya dengan membaca bagian summary orang tuh akan paham sebenarnya tuh kamu tuh secara garis besar kayak gimana. Summary CV Oke. harus bisa menjawab 3 pertanyaan. Pertama itu kamu itu siapa? Kedua, kamu sudah melalui apa? Dan ketiga, kamu sekarang bisa apa? Contoh, saya adalah seorang lulusan jurusan akuntansi dengan IPK sekian dari universitas ini. Saya memiliki total pengalaman kerja selama 1 tahun. Saya pernah Hmm. menjadi ini di sini. Selain itu, saya pernah magang sebagai ini. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan atau apa gitu ya. Atau saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan sales and marketing, account payable, account receivable, tax, auditing, rekonsiliasi gitu-gitu. Misalkan. Yang didukung dengan kemampuan untuk pengolahan data menggunakan software ini. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Misalkan contohnya gitu. Itu boleh kamu tonjolkan semacam itu. Ya. Dari contoh ini, aku sama sekali tidak menyebut contoh apa soft skill kayak yang tadi kamu bilang bahwa saya adalah orang yang begini, saya orangnya tuh disiplin, kerja keras, mampu bekerja individu atau tim gitu-gitu. Soft skill itu boleh dituliskan,
Asal yang technical skill atau hard skill-nya udah ditulis dulu. Jangan kebanyakan masukin soft skill sampai akhirnya technical skill atau hard skill kamu tuh nggak ditulis gitu ya. Gitu. Padahal kan keterampilannya jelas. Soft skill itu kan mungkin itu memang ada pada diri kamu. Tapi kalau soft skill semua yang ditulis, jatuhnya aneh. Jadi seolah-olah malah kayak kamu ngeklaim dirimu gitu. Saya orangnya mampu bekerja individu dalam dan tim. Saya orangnya pekerja keras, disiplin. Ya itu kan menurutmu, gitu kan. Mampu bekerja di bawah tekanan, itu kan menurutmu, gitu. Tapi pada saat kamu menyampaikan bahwa saya paham terkait dengan ini yang saya peroleh pada saat saya magang di sini sebagai ini, itu kan mah jauh lebih real ya, gitu. Gitu. Jadi itu adalah bagian summary CV pada saat kita ingin mempromosikan diri. Tapi selain di situ, informasi yang sudah kita tulis di summary CV juga boleh ditulis di bagian skill atau section skill gitu ya. Section skill kalau di CV, kamu sambil bayangin CV-mu yang udah dikirim ke aku ya, yang nanti kita bahas di sesi detail, bahwa skill itu yang boleh ditulis di menu skill, kan kamu tinggal nulis pakai bullets and numbering ya. Dilarang nulis di Iya. skill pakai simbol-simbol aneh. Skill ini dalam kurung 90%, 30% gitu-gitu nggak boleh. Atau pakai bullet-bullet tuh ya, Microsoft Office keisi semua, ini keisi 3, 4 gitu-gitu ya, atau pakai bar simbol-simbol lucu-lucu, itu salah. Tulis aja per poinnya saja, atau kalau mau ada keterangan gitu ya, pakai keterangan kata-kata saja. Misal bahasa Inggris dalam kurung advance gitu, bahasa Inggris intermediate, bahasa Indonesia basic gitu misalkan gitu-gitu. Itu malah nggak apa-apa, karena menuliskan di bagian skill menggunakan quantifier atau kuantifikasi gitu yang berbentuk matematis gitu ya, hanya diperkenankan pada saat itu merupakan hasil tes gitu. Bahasa Inggris, kamu nulis di situ advance gitu kan, dalam kurung TOEFL 700 misal gitu, TOEFL 650 gitu. Nah itu hasil tes jelas gitu kan. Karena kalau kamu nulis Microsoft Office 90%, dari mana ukuran 90%-nya gitu kan? Gitu. Oh iya. Malah kadang ada orang nulis bahasa Indonesia pakai bar gitu ya, full gitu. Terus saya nanya sama dia, "Bang, emang hafal setiap kata yang ada di kamus besar bahasa Indonesia? Ini kan full nih gitu." Artinya sempurna loh. Nggak ada kelemahan. Ada yang nulis Microsoft Office bullet 5 full. Aku bilang, "Wah, berarti pengetahuanmu soal Microsoft Office setara Bill Gates dong." Aku bilang gitu. Jadi Wah. gitu-gitu ya. Ya sebenarnya nggak masalah sih. HR tidak akan mempermasalahkan ini. Semua HR Hmm. itu pasti aku yakin paham bahwa bulat-bulat atau simbol-simbol aneh ini merupakan tingkat kepedean kita terhadap skill yang kita tulis gitu ya. Tapi terkait kaidah penulisan tadi, tuliskan saja poinnya saja. Balik lagi ke pertanyaan kamu, gimana sih cara menuliskan gitu ya, mempromosikan kemampuan kita di skill, tulis per poinnya aja, di bullets and numbering gitu ya, banyak nggak masalah. Atau mau pakai paragraf juga nggak masalah. Jadi kayak frasa-frasa aja atau kata di apa koma terus gitu. Nggak masalah nulis skill kayak gitu. Mau di koma-koma terus atau mau dipakai balas and numbering gitu. Yang penting skill itu ada 4. Ada 4 hal yang bisa kamu masukkan ke skill. Pertama, namanya industry knowledge atau pengetahuan bidang kamu gitu. Ya kan? Kamu kuliah jurusan apa? Turunkan dari nama-nama mata kuliah kamu. Ibaratnya dengan sekolah di sini, aku jadi bisa apa sih? Pengetahuan sektoral kamu. Aku paham soal sales and marketing, aku paham soal administrasi bisnis gitu-gitu yang hubungannya pengetahuan bidang. Atau dengan magang di sini aku jadi paham soal apa sih? Dengan di sini aku jadi paham apa sih gitu-gitu. Jadi nomor 1 itu pengetahuan bidang atau industry knowledge. Yang nomor 2 itu namanya tools and technology gitu. Tools and technology ini, yang namanya tools ya gitu, bisa jadi 2. Bisa hardware, bisa software gitu. Software apa yang dikuasai? Nah, itu termasuk bagian yang bisa ditulis di skill. Oke? Yang ketiga itu adalah language and communication. Artinya kemampuan apa yang hubungannya dengan bahasa. Kau menguasai bahasa apa gitu. Gitu. Oke. Nah, yang nomor 4 adalah soft skill. Gitu. Dari 4 hal ini yang aku sebutin gitu ya, soft skill aku sebut di belakang karena ibaratnya dari daftar skill yang kamu tulis, soft skill jumlahnya cuma sedikit nggak masalah. Karena dari atas ke bawah tuh udah hierarkinya kayak gitu. Kalau bisa yang 3 di atas tuh lebih banyak jumlahnya. Karena itu real gitu kan. Soft skill kan tadi inget.
soft skill itu pada dasarnya adalah kemampuan, ada yang memang soft skill yang diturunkan ya gitu. Tapi dalam arti kayak kamu gifted gitu loh, given gitu. Tapi ada soft skill yang pada dasarnya itu adalah dimiliki sama seseorang karena melakukan pengulangan technical skill atau hard skill dengan cara yang benar dalam kurun waktu lama gitu. Ya kan? Misalkan kamu latihan jogging, latihan lari terus rutin gitu, lama-lama kamu punya soft skill disiplin, punya soft skill memiliki daya tahan yang tinggi gitu-gitu. Gitu. Jadi makanya ini soft skill tuh aku sebut paling terakhir. Nah, dua bagian ini itu adalah dua bagian pada saat kamu ingin ya mempromosikan diri dengan cara yang tadi. Tadi kan kamu nyebut katanya contohnya soft skill gitu. Jadi jawaban singkatnya ya soft skill boleh muncul di summary atau di bagian skill gitu. Itu. Ini bukan berarti di bagian lain nggak bisa masukin promosi tentang kemampuan diri ya gitu. Cuman tadi konteksnya kan soft skill. Soft skill itu kan bagian dari skill yang ada. Nah, skill itu di CV ada di summary sama di skill, bagian menu skill. Nah, sekarang nanti dicek ya gitu. Di summary kamu udah ada promosi terkait 4 hal ini enggak gitu. Ya kan? Gitu. Oke, semoga cukup jelas ya. Nanti tinggal di reply aja kalau udah aku upload videonya. Oke. Terus Apalagi? eh, kalau misalkan kan ada aku pernah dengar teman aku pernah cerita. Jadi dia tuh kalau ngelamar kerjaan, jadi kerjanya gonta-ganti CV. Jadi dia bikin CV itu tergantung sama lowongan kerja yang buka gitu. Emang itu ngaruh ya, Kak, sama CV kita? Oke, aku jelasin ya biar nggak salah nangkep. Mm-mm. Idealnya satu CV untuk satu loker gitu. Karena kan masing-masing lowongan kerja itu kan identik, punya karakter sendiri, unik lah maksudku, gitu ya. Punya karakter sendiri. Jadi idealnya memang begitu, satu CV, satu uh, untuk satu lowongan gitu ya, gitu. Tapi kita Jadi yang harus ya. kenapa? Jadi yang bedainnya itu gimananya? Ya, makanya bentar. Jadi idealnya satu CV itu satu lowongan, ya kan? Tapi lowongan itu ada jenisnya, ya. Nanti kalau ini video udah aku upload, disuruh teman menonton. Loker itu ada, bisa kita kategorikan. Ada yang namanya loker spesifik. Loker spesifik itu ibaratnya butuh pengetahuan bidang khusus, kemampuan khusus gitu, yang Oh. spesialis gitu. Mungkin dari pendidikan misalkan butuh minimal S1 teknik elektro gitu. Itu teknik mesin nggak bisa daftar, teknik industri juga ditolak, teknik pertanian juga ditolak gitu. Jadi ada loker yang dia butuh keahlian khusus. Ada namanya loker yang agak longgar lah gitu. Ya. Dia tuh longgar. Longgar tuh misalkan minimal D3 atau S1 manajemen, administrasi bisnis, marketing, atau jurusan lain yang setara gitu. Pernah baca nggak ada loker kayak gitu kualifikasinya? Ya kan? Ini artinya punya beberapa background nggak masalah karena akan dianggap setara dan memiliki kemampuan yang dimiliki gitu. Contohnya gitu ya. Itu namanya ya aku nggak tahu istilahnya sih, ini bahasa aku sendiri setengah longgar gitu. Tapi ada juga loker namanya loker yang longgar banget. Loker yang longgar itu misalkan gimana? Minimal D3 atau S1 semua jurusan, minimal SMA atau SMK. Ya. Itu Ya. ada loker tulisnya kayak gitu, lokernya admin, bidangmu perikanan, daftar boleh gitu. Ya kan? Gitu. Ini artinya longgar banget gitu loh. Nah, ada loker yang dia butuh spesifik, ada yang ya agak longgar, ada yang longgar banget. Gitu kan? Oh, Ya kan? gitu. Nah, sekarang Ya. gini, kalau semua yang kamu tulis di CV, nah sekarang gini, aku seorang fresh graduate gitu ya. Fresh graduate itu kan pengetahuan dan pengalamannya masih terbatas. Ya kan? Gitu. Jarang banget ada yang kuliah sambil kerja, itu bisa nggak banyak gitu loh di antara semua fresh graduate, ya nggak sih? Nggak Ya. semuanya juga pernah magang gitu. Karena ada kampus yang mewajibkan magang, ada yang enggak gitu. Gitu. Ya. Berarti apa? Kalau mindsetnya nanti adalah Kak, tadi bener loh ya, satu CV untuk satu loker. Tapi kalau pengalaman kita terbatas, ya, yang ideal tuh gini, yang nggak relevan itu dikeluarin, di take out, tapi ada penggantinya, biar CV-mu itu apa nggak kosongan, paham nggak? Gitu. Fresh graduate, sebanyak-banyaknya pengalaman yang ditulis di CV, rata-rata kayak gimana sih fresh graduate Indonesia? Gitu.
Ya paling segitu-segitu kan, 1 sampai 2 halaman kan, gitu. Nah, sekarang dihubungkan dengan locker yang ada ini, ya kan? Dengan locker yang ada. Ini ada locker yang mengizinkan kamu semua jurusan. Ibaratnya bahasanya, bodo amat jurusanmu apa, backgroundmu apa, Anda punya kesempatan yang sama, ya kan? Ya, Secara nggak langsung kan dia kan bilang bahwa nggak usah di remove, tunjukin ke kita apa yang udah kamu alami, biar kita yang menentukan, paham nggak? Gitu. Nah, kalau incaran teman kamu itu adalah locker yang agak spesifik gitu, atau yang spesifik banget dengan cara diganti-ganti, itu nggak masalah, gitu kan? oke. Oke. Lah tapi kalau lockernya itu open banget gimana? Kayak tadi, nggak masalah gitu loh, gitu kan? Di logika aja deh, gitu. Ya dong, gitu. Kan ini buktinya semua jurusan boleh, gitu. Nah, misalkan tadi ya ada locker minimal locker jadi staff marketing gitu, ya kan? Semua jurusan gini-gini, atau mungkin ada minimal pengalaman 1 tahun, koma fresh graduate dipersilahkan melamar gitu. Iya. Semua jurusan lah. Jurusanku katakanlah pertanian, yang hubungannya sama pertanian aku take out, ngapain? Gitu loh. Kan dia ngebolehin, gitu. Harusnya ya, makanya tadi dengan konteks ini maka aku bisa bilang bahwa gitu ya, secara general kamu, kita kasih contoh paling gampang job street ya. Job street itu kan lengkapi profilmu, upload 1 CV kan. Mm-mm. Habis itu kamu ngapain? Klik 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 gitu kan. Iya, iya. Kamu cara main job street gimana? Mau upload 1 CV, 1 klik, upload lagi 1 klik, upload lagi 1 klik gitu. Mau kayak gitu. Gitu. Itu namanya nggak efektif gitu loh. Platform pencari kerja, mereka itu dalam tanda kutip sudah memudahkan kamu untuk melihat ini tuh sebenarnya locker yang spesifik, butuh kemampuan khusus ya, butuh seorang spesialis gitu ya, atau yang sedikit-sedikit agak generalis atau yang generalis banget gitu. Semuanya bisa masuk gitu. Nah, kira-kira gitu ya, lebih cepat mana? Upload 1, klik, upload 1, klik, upload 1, klik, atau kamu upload 1, terus kamu mencari sebanyak-banyaknya lowongan pekerjaan yang sesuai dengan ini. Yang Tanpa perlu kedua, ganti-ganti. Ya, gitu. Itu namanya kerja efektif. Gitu. ya. Ya kan? Bahasanya adalah ada CV, ada lowongan kerja yang tidak perlu edit-edit CV terlalu banyak, bisa kamu apply dengan CV yang sama. Gitu. Ya kan? Hal ini bisa kamu lakukan untuk apa? 1, lebih cepat. 2, kenapa lebih cepat? Info baru keluar, kamu fast respon. Ya kan? Bisa buru-buru ketahuan, kamu lolos ke tahap selanjutnya, atau ya udah gitu. Biar yang nanti, waktumu nanti, ya untuk mikirin locker yang nanti gitu loh. Yang besok untuk mikirin locker yang besok gitu. Begitu keluar locker, kamu sibuk ngedit. Padahal selama ngedit ada locker baru yang muncul gitu. Nah, sekarang bisa dibayangkan kalau kamu edit-edit terus, padahal kita tuh sadar loh, mencari kerja bisa di banyak tempat. Lewat email, lewat website perusahaan, dari Instagram mungkin, dari LinkedIn, dari grup WA, dari Telegram, dari Jobstreet, Indeed, apalagi itu Glints gitu-gitu. Masing-masing ini ada keunikan, ini ada locker semua nih, gitu. Kenapa kamu nggak upload dulu, gitu kan? Habis itu, oke 1 jam aku mau fokus sama LinkedIn. Cari locker di LinkedIn yang memang bisa dilamar dengan 1 CV dan sesuai keinginan kamu, gitu ya. Dah, jam kedua aku cari website perusahaan gitu. Gitu. Jam ketiga aku lewat Jobstreet gitu. Lebih cepat nggak? Iya, betul. Gitu. Logikanya paling simpel adalah ada kertas dan ballpoint, sama ada apel sama pisau. Aku bilang sama kamu, Mut, tolong masing-masing kertas, ini ada 100 lembar nih, kamu tanda tanganin ya. Terus ini ada apel, ada 5 kilo gitu, tolong dibelah jadi 2. Kira-kira lebih cepat mana? Kerjain salah satunya dulu, semua kertas kamu tanda tangan, baru apel dipotong-potong, atau ambil ballpoint, tanda tangan, taruh, ambil pisau, potong, taruh, ambil ballpoint, tanda tangan, gitu.
Lebih cepat mana? Enggak. Iya, itu Satu. iya lebih cepat satu-satu diselesaiin. Itu kalau kamu konsentrasinya rendah, itu nanti lama-lama bisa apa? Malah kertasnya kamu potong, apelnya kamu tanda tangan. Serius. Serius itu kamu bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu, Oke. bener gitu ya. Tahu ya gambarannya gimana? Jadi apa yang disampaikan temanmu itu tidak salah. Itu ada konteksnya. Yang penting sekarang adalah strateginya, ya kan? Aku bukan HR. Aku tapi belajar buku HR banyak banget selama beberapa tahun ini. Aku user. Aku pakai cara yang hasil sharing dari teman-teman, sharing dari teman-teman user, teman-teman HR, yaitu namanya kerja efektif tadi. Ya kan? Gitu. Jadi kalau ada teman yang aku ganti CV gini 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 ini, belum tentu salah. Semoga nanti video ini diupload, kamu kasih ke temanmu ya, biar bisa nonton gitu ya penjelasan komplitnya. Bahwa kira-kira boleh kayak tadi, tapi seberapa cepat, tapi untuk locker yang seperti apa. Kalau kamu mengincar locker yang general, dikit-dikit ganti, bukankah itu kamu nanti akan benar-benar wasting your time gitu. Kamu harus bisa kerja efficiently dan effectively gitu kan. Gitu. Gitu ya, kegambar ya maksudnya ya. Gitu. Oke. Jangan dipercaya langsung ya, dipraktekin. Kamu sehari bisa ngirim lamaran rata-rata berapa? Aku biasanya kan aku bukanya dari Glints, dari LinkedIn, dari Instagram. Paling banyak kayaknya 10 deh. Ya, teman-teman di grup locker tuh sehari bisa 20 sampai 30 per hari. Wow. Gitu. Gimana caranya? Apakah mereka ngirim asal? Enggak. Tipsnya adalah di target. Ingat ya, orang yang bergerak tanpa target itu kecepatannya tuh pasti biasanya rendah karena dia nggak punya tolak ukur. Nah, maksudku di target gini, coba ya disimulasikan dalam pikiran. Cara kita dapetin locker tuh dari mana? Dari grup WA aku. Berarti kan kemungkinan nanti larinya ke email. Berarti email, ya kan? Yang kedua LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn ada yang di LinkedIn-nya sendiri, di email. Email kan udah nih, berarti LinkedIn. Terus ketiga tadi Glints. Ada yang mungkin dari website perusahaannya langsung, ya kan? Gitu. Yang kelima mungkin dari apa tadi Jobstreet. Ada 5 channel, ada 5 platform, ya kan? Coba kamu target. Aku coba minimal per hari masing-masing 2 aja gitu. 2 dari LinkedIn. Udah kelar ngirim LinkedIn, LinkedIn-nya kamu tinggal. Terus coba buka Jobstreet. 2. Coba email, 2 email. 2 Glints gitu. Ya, habis itu 2 website atau apa. Ntar lama tambah 1 lagi gitu. Tadi aku bilang 30 per hari, kamu bilang wow. Coba padahal kalau di breakdown ini ada 5 channel, itu masing-masing cuma 5 loh. Sekarang aku nanya, ngirim lamaran di Jobstreet 5 locker gampang nggak? Enggak. Dalam tanda kutip tinggal klik gitu loh. Dibanding ngirim email 5 Oh, lowongan, ya kan? Kan tinggal klik doang tuh. Ya kan? ya ya. Cari yang sesuai, promosikan diri 300-an berapa sih 200 atau 300 karakter itu, send. Ya kan? Itu kan dalam tanda kutip itu jauh lebih mudah kan gitu. Jadi ini balik lagi strategi. Ini bukan mengirim lamaran random. Wah, ada semua loker sebar aja asal, enggak. Zaman sekarang gampang banget ngirim lamaran banyak. Malah aku heran kalau sehari cuma bisa ada dikit. Padahal jurusan dia dan bidang yang dia incar itu bukan spesialis. Oke? Spesialis itu ada bidang keilmuan tertentu atau secara struktural tertentu. Misalkan dia tuh ngelamar level vice president ke atas, direktur gitu. Itu kan susah tuh nyari lokernya, ya kan? Makanya Ya. sehari bisa 1, 2, 3 itu atau 5 itu udah banyak gitu, ya kan? Karena dari sisi struktural tinggi atau butuh bidang spesialis gitu. Gitu. Cari lowongan yang pengalamannya kayak gini, dia pengalaman udah di atas 10 tahun, di atas 15 tahun. Itu susah. Tapi kita sebagai seorang fresh grade misalkan gitu ya, dengan pengalaman 1, 2, 3 tahunan gitu, masa iya sih sesusah itu? Channelnya ada banyak gitu loh. Nah, ini nyambung dari pertanyaan kamu tadi gitu. Bisa dibayangkan tadi apa namanya? Skenarionya. Nah, sekarang balik lagi ke teman yang aku nggak tahu siapa orangnya, nggak dimention di sini, jangan dimention ya gitu. Tapi dia nanti suruh Jangan. nonton aja gitu bahwa Boleh, yang boleh. dia lakukan sudah efektif belum. Intinya adalah meningkatkan kecepatannya gitu. Oke. Ada lagi nggak yang general lagi apa? Eh,
kalau misalkan background aku kan pendidikan. Terus kadang aku ngelihat ada loker fresh graduate tapi nggak di bidang aku gitu. Oke, jadi ini namanya relevansi. Relevansi itu adalah kecocokan antara pengalaman dan lowongan. Nah, namanya relevansi. Relevansi itu kecocokan antara pengalaman dan tadi ya jurusan yang kita lamar. Misal jurusanku akuntansi, longkernya staff accounting, ya cocok, relevan gitu ya. Atau misalkan aku pernah magang sebagai sales, lokernya sales gitu. Aku magang sebagai admin, lokernya admin, cocok kan gitu. Tapi gimana kalau nggak nyambung gitu? Bisa nggak? Bisa. Sudah banyak ya dibuktikan di Indonesia. Buktinya dari apa? Dari data ada. 60-an apa ya? Aku lupa datanya. 60 ke atas persen orang Indonesia bekerja tidak sesuai jurusannya gitu. Nah, itu manusia-manusia caranya gimana? Dan aku bagian dari itu gitu loh. Jurusanku tuh fisika. Tapi kerjaanku nggak ada yang hubungannya sama fisika. Malah orang kira aku orang komunikasi lah, orang HI, orang HR gitu-gitu. Itu bukan aku gitu. Ya kan? Gimana caranya? Nomor satu jelas. Kita pasti memastikan pada diri kita sudah memiliki kemampuan yang kita incar itu udah ada. Ya kan? Tapi nulisnya gimana ya gitu. Jurusanku kan ini. Lokernya itu. Aku pernah ngalamin itu. Tapi aku ngalamin itu nggak waktu aku lagi di posisi itu. Caranya gimana? Aku kasih contoh. Aku pernah magang atau kerja lah gitu ya, jadi sales, jualan gitu ya. Aku ngincar loker admin sosial media gitu. Kan nggak nyambung kalau dari cuma ngelihat dari sisi nama, ya kan? Lalu apa yang aku lakukan? Diingat-ingat dulu, yang kamu lakuin apa? Oh ternyata selama aku jadi sales, jadi loker yang kita pengen lamar kan admin sosmed. Aku sales gitu ya. Kalau cuma dilihat sekilas kan kayak nggak nyambung ya, admin sosmed, aku sales, jualan gitu kan. Ini admin. Tapi ternyata selama aku jadi sales, katakanlah aku menjual produk hijab sama kacamata gitu kan. Ternyata produknya aku jual secara online dan offline. Ya kan? Secara online aku jual lewat marketplace, lewat sosmed gitu. Kegiatanku tiap hari upload info produk, membalas chat calon customer. Kalau ada yang nanya resi lah, nanya ini itu barang sampai mana, terus ada yang ngasih testimoni apa, aku bikin konten TikTok-nya, aku bikin reels IG-nya, aku storyin ini itu, aku upload foto-foto katalog gitu. Nah, fungsimu sales, tapi di dalam sales ini kan kamu ada kegiatan jadi admin sosmed, ya nggak sih? Ya, Gitu. betul. Ya kan? Kalau kamu melihat hanya dari judul jabatan, kayaknya nggak sesuai. Tapi kan selama aku jadi sales, aku juga jadi admin sosmedku. Gitu. Ya kan? Nah, berarti artinya kan relevan. Jadi relevansi tidak harus dilihat cuma dari judulnya. Dari aktivitas kegiatannya ini loh. Nah, sekarang balik. Gimana ya caranya untuk memberitahukan kepada HR atau rekruter bahwa mungkin jurusan saya nyimpang, pengalaman saya nyimpang. Tapi itu cuma judulnya doang. Tapi di dalamnya tuh saya ada kegiatan yang berhubungan dengan di sana gitu. Caranya adalah pada saat kita menuliskan pengalaman, entah itu pengalaman kerja, magang gitu ya, di breakdown. Ya, gitu. Jadi bisa kita pernah kerja kan nggak cuma nulis nama perusahaan, periodenya kapan, jabatan apa, tapi kan ada breakdown kan, tugas tanggung jawabnya ngapain kan. Nah, disitulah kamu tulis gitu. Jadi biar kalau rekruter tuh gampang lihat dari judul mungkin nggak relevan, tapi dari breakdown itu kan muncul-muncul kata kunci tuh, ya kan? Ternyata, oh iya dia pengalaman jadi sales, tapi fungsinya dia upload produk, balas chat customer, bikin upload konten ini itu, kalau ada komplain di handle, ya kan, memfollow up lewat email lewat sini situ, broadcast info terbaru. Ya dia jadi sales, tapi dia juga ini sih jadi admin sosmed juga. Terus dia menulis di situ menjual produk hijab dan kacamata melalui marketplace. Kamu sebut tuh Shopee, Tokopedia, Lazada, bla bla bla. Dan sosial media dalam kurung kamu sebut Facebook, Instagram, TikTok, apa-apa. Oh, dia handle sosmed banyak nih ya. Berarti di kegiatan sales-nya dia terbiasa untuk menjadi admin sosmed. Relevan kan jadinya? Gitu. Nah, sekarang dilihat dulu di sini.
terkait dengan apa namanya, loker yang kamu incar itu gimana? Mungkin kamu bilangnya pendidikan, orang taunya ngajar. Tapi di balik pendidikan itu ada kegiatan apa yang kamu lakukan? Public speaking kah? Presentasi ini itu kah? Menyiapkan silabus kurikulum ini itu kah? Menyiapkan suatu konten ya, atau suatu cara penyajian pengajaran yang lebih unik biar anak-anaknya nggak bosen, lebih ini tuh lebih modern, yang nggak konvensional, suatu inovasi yang kamu lakukan untuk pembelajaran itu mudah ditangkap, mudah diserap, sesuai dengan kondisi, misalkan kondisi saat pandemi gimana, saat harus belajar dari rumah gimana, saat tatap muka gimana, gitu-gitu. Hal-hal semacam inilah yang bisa kamu tonjolkan. Jadi bukan dari sisi pendidikannya, gitu. Karena kalau pendidikannya orang langsung mikirnya kayak, wah ini ngajar nih, bu guru nih, wah ketemu murid gini-gini. Enggak. Gitu. Di dalamnya ada aktivitas-aktivitas, jadi tergantung yang kamu tonjolin apanya gitu kan. Gitu. Ya kan? Gitu. Kalau ada orang, kamu itu manusia tuh sama kayak, ya anggap aja ya, misalkan alat elektronik gitu ya, kayak handphone. Manusia tuh punya fitur gitu loh. Ya kan? Ini kan ada kamera, ada memori ini itu, ada ini itu. Kalau ada orang datang ngomong bahwa saya cari yang kameranya bagus dong, kan nggak mungkin kamu nunjukin HP, terus kamu yang kamu tonjolin adalah ini memorinya gini gini gini, atau malah yang kamu tonjolin ini bagus loh kalkulatornya, digitnya sampai gini, nggak nyampe. Padahal produknya sama gitu. Dia nyari kamera, tunjukin ya, yang kamu tunjukin, dia nyarinya apa? Ini fiturnya yang kamu tonjolin ya kameranya, barangnya sama, orangnya ya kamu gitu. Orangnya sama kamu gitu kan. Tapi fitur kamu itu loh yang ditonjolin yang beda ya kan? Gitu. Jadi itu hanya masalah bahasa dalam penulisan di CV. Intinya adalah relevansi itu kalau memang bisa sesuai dari judul nggak masalah, tapi kalau memang menyimpang, tunjukkan bahwa kamu itu memiliki pengalaman yang sesuai dengan itu walaupun judulnya nggak sama. Terlebih kamu sudah wisuda, udah lulus, dan saat ini kamu sedang melakukan belajar. Kamu ikut bootcamp, kamu pernah ikut course, webinar ini itu, pengembangan diri ini itu, yang sesuai dengan itu. Nah, itu pastikan udah ditulis di CV. Gitu ya. Gitu. Gitu kan. Jurusan kamu pendidikan, tapi setelah itu kamu ikut kursus ini itu, pelatihan ini itu, pernah ikut bootcamp jadi apa namanya? Web developer gitu kan. Jurusanmu bukan web developer, jurusanmu pendidikan. Tapi aku pernah ikut bootcamp beberapa kali nih. Aku udah ikut training beberapa kali soal ini ya. Kamu boleh kalau ada loker sebagai web developer tetap apply gitu loh. Gitu kan. Gitu. Jadi mana fitur yang kamu tonjolkan, sama seperti handphone tadi. Satu produk banyak fungsi, manusia juga gitu. Lebih banyak dia. Oke? Oke. Ada lagi yang sifatnya general? Kalau nggak ada, aku masuk ke yang spesifik. Kayaknya udah cukup. Oke, sekarang masuk yang spesifik ya. Oke.